Saya kan loyal sama presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Juru bicara saya kesleo. Yang namanya manusia dia juga baru menjabat, dengan di sana sini ada kesleo, wajar. Izinkan saya dalam suasana Syawal ini melihat Lebaran bukan sebagai perayaan spiritual, tapi Lebaran sebagai laboratorium sosial. Di momen Lebaran ini, nilai-nilai luhur yang sering kita ajarkan di ruang kelas itu justru hidup dan berlangsung dalam realitas di masyarakat. Di rumah, di kampung, anak-anak menyaksikan langsung praktek saling memaafkan. Bukan dalam bentuk definisi di buku ya, tapi dalam pelukan hangat, dalam kalimat yang menggugah hati. Dan disitulah pendidikan karakter yang sesungguhnya, pendidikan karakter yang paling nyata, bukan dalam bentuk nilai yang diukur, ditulis, tapi dalam bentuk praktek yang sangat terasa. Dan Lebaran ini, Ibu sekalian, momen langka di mana hierarki sosial itu runtuh dengan kesetaraan spiritual. Semua datang bersalaman tanpa sekat jabatan, tanpa tembok kekuasaan. Ini pelajaran tentang egalitarianisme yang tak mungkin bisa disentuh dan diajarkan hanya di ruang kelas. Dan saya istilahkan laboratorium sosial karena ini terjadinya hanya di Indonesia. Di tempat lain setelah Idul Fitri, ya sudah ketemu Id Mubarak, selesai. Di kita setelah sholat Idul Fitri selama 1 bulan, semua yang kaku, yang beku dilenturkan, semua yang berjarak didekatkan. Nah, dalam situasi ini kita juga menyaksikan yang kaya berbagi dengan yang kurang, bukan karena survei, bukan karena laporan data, tapi karena rasa, karena hati yang disentuh selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ini pelajaran tentang keadilan, ini pelajaran tentang keberpihakan, ini pelajaran tentang ketakwaan. Karena selama 1 bulan kita merasakan betul proses menuju derajat ketakwaan yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita mengarah menuju takwa, dan 1 bulan itulah yang kemudian menjadi bekal memasuki bulan Syawal. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, maka 1 bulan kemarin itu adalah kurikulum intervensi. Masuk bulan Syawal ini, saya melihat ini buat ibu bapak guru ada peran strategis menjadikan pengalaman sosial saat Lebaran sebagai bahan refleksi di ruang kelas. Jadi ibu bapak guru, kalau anak-anak kembali sesudah musim Lebaran, jangan cuma ditanya begini, bagaimana liburannya kemarin? Ya itu baik-baik saja, tapi tidak cukup. Tapi tanya begini, apa yang kamu pelajari dari pertemuan halal bihalal? Apa yang kamu pelajari dari permintaan maaf lahir dan batin? Dari situ, anak-anak akan merasakan bahwa belajar itu bukan dari tulisan yang ada di papan tulis, bukan sekedar dari lisan gurunya, tapi belajar itu dengan melihat fenomena dan mengambil hikmah dari fenomena. Jadi pelukan nenek
pelukan ibu, kehangatan kumpul keluarga, obrolan keluarga jadi bahan pelajaran. Tidak terlewat begitu saja. Ditambah lagi Mas sekalian, kita punya tradisi mudik. Walaupun kalau di Jogja ini hampir semuanya ansor gitu ya. Kalau di Jakarta mayoritas muhajirin di sana itu. Jadi kalau sudah waktu lebaran ya semua keluar. Kalau Jogja barangkali bagian menampung ini yang paling pergi. Nah, mudik ini Ibu sekalian jadikan sebagai bahan pelajaran di ruang kelas. Ketika anak-anak mau berangkat mudik, mau berangkat keluar kota, pesankan, nah nanti di jalan kau jangan buka HP terus, lihatlah keindahan perjalanan di perjalanan pulang, yang naik bis, yang naik kereta, yang pakai pesawat, yang naik mobil, sepanjang jalan lihatlah Indonesia. Jangan kita sepanjang jalan lihat HP. Kalau sepanjang lihat HP, nggak ada pengalaman perjalanan. Yang ada dan nonton HP. Yang kedua, ini adalah sebuah proses kembali ke akar, kembali kepada runtutan silsilah keluarga. Coba sekalian, ini materi anak-anak, jelaskan tentang keluarganya, asal muasalnya, kisahnya. Dan anak-anak itu kemudian diajarkan tentang identitas, diajarkan tentang akar asal muasal yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini semua materi pelajaran. Lalu yang kecil-kecil itu sekalian, antri di jalan raya, berdesak-desakan di kendaraan umum. Di situ ada pelajaran tentang empati, belajar tentang sabar. Yang itu semua jauh lebih kuat daripada sekedar disampaikan sebagai teori di ruang kelas. Dan bila ibu bapak menjangkau lebih jauh, maka itu bisa jadi pelajaran tentang toleransi, tentang ketaguhan sosial. Jadi ibu sekalian, jangan lebaran itu selesai di masjid, jangan lebaran itu selesai di meja makan, jangan lebaran itu selesai di lontong dan kupat lebaran. Tapi lanjutkan lebaran itu ke papan tulis, lanjutkan lebaran itu ke ruang diskusi, lanjutkan lebaran itu menjadi hikmah untuk dibahas di ruang-ruang kelas tempat ibu dan bapak mengajar. Dan saya yakin guru yang peka akan menangkap momen ini untuk membicarakan solidaritas, bukan hanya menyampaikan apa yang ada dalam silabus. Dan ibu sekalian, kita ini berada di zaman di mana pendidikan karakter ini sedang dicari-cari formulanya. Padahal kita ini sejak kecil sudah punya fenomena sosial yang bisa menjadi kurikulum sosial yang amat kaya. Setiap bulan Syawal itu datang. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik menghidupkan kembali pengalaman itu menjadi kesadaran yang bertumbuh, yang berkembang. Karena itu sekalian, di dalam kesempatan hikmah Syawalan ini, mari kita manfaatkan proses Syawalan sebagai laboratorium sosial. Dan dari sini anak-anak kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Yang berikutnya, saya ingin sedikit menyinggung soal Syawal sebagai titik awal untuk pembaharuan sekolah-sekolah kita. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah terus-menerus harus melakukan pembaharuan. Setelah 1 bulan sebagai manusia kita menahan diri, memperdalam makna kehidupan, Syawal itu seakan hadir sebagai ruang baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan ini bukan hanya dalam hubungan antar manusia, tapi juga cara kita mendidik generasi. Syawal itu memberi kita keberanian untuk memperbaharui. Memperbaharui itu bukan karena sistem yang rusak total ya, tapi karena pendidikan itu memang harus terus-menerus melakukan pembaharuan. Tidak mungkin pendidikan itu berhenti. Dan kurikulum juga begitu, tentu harus melakukan pembaharuan.
Kurikulum itu bukan kitab suci yang tidak bisa diganti, tetapi prosesnya tentu harus tepat. Nah, Syawal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang tidak berubah adalah nilai-nilai dasar. Adapun bentuk, format itu bisa disesuaikan dengan konteks yang lebih baru. Nah, ini relevan dengan rencana. Saya dengar PDM akan mendirikan sebuah sekolah dasar internasional di sini. Saya akan komentar sedikit soal ini. Muhammadiyah itu sejak awal dikenal bukan sebagai pendiri sekolah saja, tapi Muhammadiyah itu dikenal sebagai pendobrak cara berpikir tentang fungsi pendidikan. Pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan sekedar alat pengajaran. Nah, karena itu ketika sekarang Muhammadiyah berencana untuk membangun sebuah sekolah dasar internasional, maka mindsetnya harus diubah. Ini bukan sekedar mendirikan sebuah gedung yang dikasih nama sekolah internasional. Saya cerita sedikit dulu sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan mengunjungi Indian Institute of Management di Ahmedabad, India. Ini adalah salah satu sekolah manajemen terbaik dunia. Masuknya di situ sangat selektif, sangat kompetitif. Dan saya datang agak awal, lebih awal dari jadwal, sehingga pimpinan universitas sedang ada acara. Saya bilang saya mau mampir lihat-lihat ruangannya dulu. Dan begitu masuk ke ruang kelasnya, yang saya temui adalah papan tulis berwarna hitam dan kapur, bukan papan putih dengan spidol. Yang saya temui adalah meja tempat siswa duduk terbuat dari kayu yang mirip dengan meja SMP 5 di Jogja, karena di tengahnya ada lubang untuk tinta. Kayunya masih kayu tahun 60-an 70-an. Lalu lihat slide proyektornya. Slide-nya itu ada lembarannya, di tengahnya ada tali ke bawah untuk ditarik pakai tangan. Tidak ketemu layar proyektor yang pakai elektronik. Lalu lihat lensa penyorotnya yang biasa saja ukurannya besar, ini tak pernah berubah. Tapi ketika saya jalan masuk ke perpustakaannya, saya menemukan perpustakaan yang sama dengan Massachusetts Institute of Technology, yang sama dengan Oxford, Harvard, dan universitas terkemuka dunia. Di situ kemudian kita melihat bahwa disebut sebagai sekolah berstandar internasional itu bukan dari jumlah AC di tiap ruang kelas, bukan dari seberapa canggih tablet yang digunakan murid, bukan dari seberapa modern tampilan luarnya, tetapi bagaimana mutu pikir ditumbuhkan, bagaimana nilai-nilai itu ditumbuhkan setiap hari dengan standar internasional. Bukan kosmetiknya, tapi substansinya yang berskala internasional. Ini yang harus jadi perhatian. Jangan sampai kita bangun sekolah disebut internasional karena kosmetiknya, tampilan fisiknya. Kita harus mengubah cara pandang itu semua. Apalagi sekalian, hari ini kita sering menyaksikan ada generasi baru yang sudah amat sejahtera. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, sepertinya kita kena prank ya. Rakyat Indonesia kena prank. Oleh siapa? Kalau bukan Hasan Hasbi, teman-teman. Dan beberapa waktu lalu ya,
penuh dengan kontroversial. Hasan Nasbi ini mengucapkan perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan sebuah negara ya. Ketika ada media yang dikirim kepala babi ya, dan ini adalah sebuah intimidasi ya. Dan Hasan Nasbi hanya mengatakan ya dimasak aja babinya gitu ya. Dan ini membuat gaduh teman-teman. Bukannya minta maaf, Hasan Nasbi malah membenarkan diri ya. Dan akhirnya Hasan Nasbi itu diserang habis-habisan dan akhirnya memberikan surat pengunduran diri kepada Prabowo Subianto ya. Namun alih-alih mengundurkan diri, Hasan Nasbi malah dipekerjakan lagi sebagai tim komunikasi presiden. Dan ini membuat kita itu di prank ya. Bagaimana menurut kalian?